bab 4 akan dibahas oleh Bapak Jumiatul Mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Surahmat yang sudah mempersilahkan saya dalam melanjutkan presentasi kami pada hari ini. Di mana yang pertama itu adalah untuk kategori jenis kelamin, rata-rata data responden kami yang menjawab itu adalah perempuan. Sedangkan untuk pendapatan per bulan, rata-rata jawaban dari responden kami itu menjawab bahwasanya mereka itu menggunakan aplikasi GoPay dikarenakan pendapatan mereka yang berlebih. Hal ini dibuktikan dengan pendapatan per bulan untuk jumlah responden kami itu mencapai 39 orang, di mana itu untuk ketentuannya adalah pendapatan mereka per bulan lebih dari 4 juta rupiah. Selanjutnya adalah sejak kapan mulai menggunakan aplikasi GoPay. Berdasarkan data deskripsi responden yang sudah kami kumpulkan, rata-rata yang menjawab paling banyak itu adalah masyarakat yang menggunakan aplikasi GoPay selama 1 tahun yang lalu. Hal ini diidentifikasi bahwasanya masyarakat saat ini memilih untuk menggunakan aplikasi GoPay dikarenakan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Selanjutnya kami akan membahas tentang variabel atau outer loading atau measurement models. Nah, ini merupakan salah satu teknik yang ada di dalam analisis data, di mana teknik untuk pengolahan data dengan PLS itu membutuhkan 2 tahap. Yang pertama itu adalah fit model, di mana dari sebuah model penelitian tersebut ada beberapa tahap. Di antaranya yang pertama itu adalah menilai outer model atau measurement model. Nah, teknik ini itu terdapat 3 kriteria di dalam menggunakan teknik analisis data dengan menggunakan Smart PLS untuk menilai outer model, yaitu covariance validity, discriminant validity, dan juga composite reliability. Yang pertama itu adalah convergent validity. Berikut ini merupakan hasil pengolahan data kami berdasarkan Smart PLS, yaitu tentang outer loading atau measurement model. Nah, berdasarkan hasil pengolahan data yang sudah kami lakukan, itu nilai outer model atau korelasi antara konstruk dengan nilai loading faktornya itu harus lebih besar dari 0,7 sehingga dapat dikatakan valid untuk dilanjutkan kepada penelitian atau pengujian hipotesis selanjutnya. Nah, pada penelitian ini ada beberapa indikator yang tidak lolos pada uji untuk pengolahan data ini. Yang pertama itu adalah pada nomor 6 itu pada LP atau loyalitas pelanggan itu di LP6, di mana posisinya itu adalah loading faktornya sekitar 0,681. Nah, itu diidentifikasikan bahwasanya dia tidak dapat dilanjutkan kepada pengolahan data selanjutnya. Begitu juga pada kualitas pelayanan yang terdapat pada pernyataan 1, 2, 5, dan juga 12. Selanjutnya itu adalah tentang outer loading. Nah, seperti inilah pengolahan data di Smart PLS kami yang menggunakan Smart PLS versi 3.0. Nah, berikut selanjutnya itu adalah tentang discriminant validity. Nah, discriminant validity itu merupakan suatu model yang dianggap baik apabila setiap nilai loading dari indikator dari sebuah variabel laten itu memiliki nilai loading yang lebih besar dari nilai loading lain terhadap variabel laten lainnya. Hasil pengujiannya itu dapat dilihat pada tabel ini. Nah, berdasarkan hasil tabel tersebut, korelasi kuadrat untuk setiap konstruk kurang dari akar kuadrat dari varians rata-rata yang diekstraksi dengan mengukur indikator yang membangun, yang menunjukkan validitas diskriminan yang memadai. Dengan demikian, model pengukuran menunjukkan validitas konvergen dan juga diskriminan yang memadai. Selanjutnya adalah untuk mengevaluasi reliability dan juga average variance extract atau AVG. Nah, berdasarkan dari tabel tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa semua konstruk memenuhi kriteria reliable. Hal ini ditunjukkan dengan nilai composite
reliability yaitu lebih besar dari 0,70 dan AVE-nya itu lebih besar dari 0,50 sebagaimana kriteria yang sudah direkomendasikan sebelumnya. Selanjutnya kita masuk kepada pengujian model struktural atau inner model. Nah, berdasarkan inner model kami tadi yang sudah dikeluarkan beberapa yang tidak bisa kami analisis sebelumnya pada pengolahan data SmartPLS. Nah, berikut ini merupakan pengujian model struktural setelah mengeluarkan beberapa data yang tidak bisa dilanjutkan. Nah, hasil dari pengolahan data ini menunjukkan bahwa nilai R-squared-nya itu adalah sebesar 0,531 untuk variabel kepuasan pelanggan. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa variabel kepuasan pelanggan itu dipengaruhi oleh variabel lain dalam model, yaitu sebesar 53,1%, sedangkan 46,9% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini. Nilai R-squared untuk penelitian loyalitas pelanggan atau Y diperoleh sebesar 0,543, di mana hasil ini menunjukkan bahwa dalam modelnya itu sebesar 54,3%, sedangkan 46,9% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Nah, untuk 45,7% ini sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Selanjutnya itu adalah tentang pengujian hipotesis secara pengaruh langsung. Nah, berdasarkan hasil pengolahan data PLS yang sudah kami lakukan, berikut ini merupakan result for inner weight-nya. Nah, berdasarkan nilai ini, untuk mengetahui apakah parameternya itu signifikan atau tidak, dapat dilihat pada T-tabel alpha, yaitu dia harus sebesar 0,05 atau sekitar 5%, yaitu menunjukkan pada angka 1,96. Kemudian untuk T-tabel dibandingkan dengan T-hitung. Nah, berdasarkan hasil pengujian tersebut, hasil nilai statistik kepuasan pelanggan dalam penelitian ini adalah sebesar 0,181 dan nilai original sampel variabel kepuasan pelanggan adalah 0,116. Sedangkan T statistiknya itu lebih kecil dari T-tabel yaitu 1,96. P-value-nya dengan 0,8570 yang artinya itu kurang dari 0,25 berdasarkan tentang uji one-sided. Dan original sampel menunjukkan nilai yang positif. Hasilnya adalah menyatakan bahwa kepuasan loyalitas memiliki efek positif dan tidak signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Untuk nilai hasil tes statistik kualitas layanan dalam penelitian ini adalah 14,1214 dan nilai original sampel variabel kualitas layanan adalah 0,729. Sedangkan tes statistiknya itu lebih besar dari T-tabel yaitu 1,96 dengan P-value-nya 0,000 yaitu lebih besar dari 0,025 dan original sampelnya menunjukkan nilai yang positif. Hasil ini menandakan bahwa kualitas pelayanan memiliki efek positif dan juga signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Sedangkan untuk nilai tes statistik kualitas layanan dalam penelitian ini adalah 8,639 dan nilai original sampel variabel kualitas layanan adalah 0,425. Sedangkan untuk nilai sampel itu menunjukkan nilai yang sangat positif. Hasilnya adalah bahwa kualitas layanan memiliki efek yang positif dan juga signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Itu dapat dilihat pada tabel yang ada ini, di mana itu nilai hasilnya yang sudah saya sebutkan tadi itu dapat dilihat secara jelasnya berdasarkan summary structure modal pada tabel seperti ini. Selanjutnya adalah tentang result for Sobel atau untuk pengujian hipotesis pengaruh tidak langsung. Nah, berdasarkan hasil ini dapat diketahui bahwa hasil statistik kualitas layanan dimediasi oleh kepuasan pelanggan dalam penelitian ini adalah sebesar 0,179 dan nilai original sampel variabel kepuasan pelanggan adalah 0,012 dengan
dengan T statistik lebih kecil dari T tabel, yaitu 1,96 dengan p-value-nya 0,858, yaitu lebih besar dari 0,025, dan original sampel menunjukkan nilai yang positif. Berdasarkan hasil tersebut menandakan bahwa kualitas pelayanan yang dimediasi oleh kualitas layanan memiliki efek yang positif namun tidak signifikan terhadap loyalitas pelanggan, atau sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis itu tidak terbukti. Selanjutnya adalah tentang kesimpulan dan saran yang nantinya akan dilanjutkan lagi oleh rekan saya kepada Ibu Mutiara atau Ibu Putri. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Jojo. Saya akan melanjutkan pembahasan bab 5, yaitu penutup tentang kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah hasil penelitian ini membuktikan bahwa kualitas layanan berpengaruh langsung secara positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan GoPay. Yang kedua yaitu adalah hasil penelitian ini membuktikan bahwa kepuasan pelanggan tidak berpengaruh langsung secara positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Yang ketiga yaitu hasil penelitian ini membuktikan bahwa kualitas layanan berpengaruh langsung secara positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan GoPay. Yang keempat, hasil penelitiannya itu membuktikan bahwa kepuasan pelanggan tidak memediasi pengaruh kualitas layanan secara tidak langsung terhadap loyalitas pelanggan GoPay. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan GoPay. Kualitas layanan juga mempengaruhi kepuasan pelanggan. Namun kepuasan pelanggan baik secara langsung maupun tidak langsung tidak mempengaruhi loyalitas pelanggan GoPay. Artinya, apabila pengelola aplikasi GoPay ingin meningkatkan loyalitas pelanggan, maka kualitas layanan harus ditingkatkan terlebih dahulu. Saran dalam penelitian ini adalah untuk peneliti berikutnya disarankan untuk menambah jumlah sampel yang lebih representatif dan menambahkan variabel lain karena dilihat dari nilai R-square loyalitas pelanggan dan kualitas layanan lebih dari 40% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sebaiknya GoPay meningkatkan kualitas layanan dengan memperhatikan tingkat personalisasi bagi pelanggan, memperhatikan komplain pelanggan agar admin segera menindaklanjuti dan admin memberikan solusi atas komplain pelanggan dengan tulus. Para pelanggan juga sebaiknya fast respon terhadap antrian pertanyaan dan pelanggan misalnya dengan memaksimalkan link FAQ pada beranda aplikasi GoPay. Sekianlah presentasi dari kelompok 1. Jika ada masukan atau tambahan untuk agar penelitian ini lebih baik ke depannya, kami ucapkan terima kasih.